Iya, saya tahu. Kristus itu apa? Kok iya? Kristus itu apa? Yang berbicara sumbernya itu loh Bang Juma, siapa yang ngomong? Saudaraku, saya bertanya, Kristus itu apa? Jangan lari ke sana dulu. Yang berbicara Di situ. yang ngomong itu siapa? Ini kan sekarang saya berbicara dengan Bang Juma. Yang di dalam kitab Lukas ayat 10 itu siapa yang berbicara kepada gembala? Malaikat berkata yang lahir adalah Kristus. Saya ulang lagi, malaikatnya berkata yang lahir ini apa? Kristus, Nah, Kristus itu apa? juru selamat. Juru selamat itu apa di sini? Diurapi. Di apa itu? Yang diurapi itu apa? Kucing, ayam, sapi, komodo, gorila atau manusia? Manusia. Manusia. Bukan. Nah, berarti yang berarti juru selamat yang lahir ini adalah manusia. Ya memang dia datang sebagai manusia untuk Nah, menebus udah dosa pintar. Terus manusia. kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Malaikat yang ngomong. Saudara saya mau tanya sama saudara. Di dalam bahasa Yunani aslinya ada nggak tanda koma? Oh, saya udah sampai situ. Saya kan baca kitab. Nah, makanya jangan ngotot. Kalau ilmu cuma setai gigi, jangan ngotot. Di Iya. dalam original teksnya, ya sahabat. Aduh, gimana sih orang ini? Karena saya kalau sudah jengkel kayak gini biasa kumaki orang. Mending saya diam. Anda lah yang ngomong, silakan. Silakan pamer kebodohan saudara, silakan. Yes. Kenapa? Iya, kan? Di mana tertulis? Di situ di mana? Yesaya 40:13. Boleh Ya. saya bacakan Bang? Silakan. Siapakah Yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk. Anda lah itu yang dapat mengatur. 14. Anda. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Anda lah itu. Anda lah itu yang mengatur. Anda yang mengatur. Anda yang mengatur. Berdaulat, Bang Juma. Dia berdaulat. Anda yang mengatur Tuhan. Tuhan harus jadi manusia. Bang Juma. Anda membatasi kuasa Tuhan. Itu dulu. Oke, baik. Anda menuduh saya membatasi kuasa Tuhan. Oke. Kenapa Yesus kemudian tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dia utusan. Anjing kau, turun. Kamu anak anjing, turun. Kau menuduh saya tadi, saya membatasi. Ketika saya tanya, kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apa jawabanmu, kampret? Anak ayam. Dia manusia katanya. Kau yang membatasi, kampret. Anak setan. Katanya jangan membatasi loh. Kamu yang membatasi dengan kamu menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia. Kamu dengan sadar telah membatasi Tuhan itu. Gak ada yang perlu diperdebatkan. Ya, Kau coba dan Anda berdebat. Kalau begitu coba Anda berdebat dengan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Itu siapa? itu kau salah memahami itu, Bang Juma. Gimana lah kita harus menjelaskan padamu itu? Kalau kami membaca ayat itu nggak ada loh, misalnya Belajar lagi sama dia Yesus. Beno, belajar lagi Natali, Iya. belajar lagi. Saudara Natali, kalau Kita Anda itu mengatakan bukan saya salah. Ini ya, Tuhan itu bukan cuma dipelajari, Mbak, tapi juga dialami. Jadi Ya, itu dia yang apa bahaya. ya? Susah kalau misalnya harus logikamu tuh nggak akan masuk. Memahami Tritunggal Allah kami aja mungkin kalian nggak akan bisa. Kedatangan Yesus yang Sekarang kedua kali gini itu. Kak Natali, kita Ya, belajar ya. agama itu tidak semuanya harus dibawa ke logika. Karena logika itu kalau kita sampaikan ke agama manapun tidak akan masuk. Tetapi Logika lah, Kak. dengar ya, Iman lah, hubungan iman lah yang spiritual utama. antara Tuhan Iman lah yang kita utama. sendiri. Terus Iman ya, betul ya. Iya. Iman ya. Iman, betul. Oke, sekarang iya, oke, terus kalau satu memang ya, Bang iman, Juma, sebentar itu. tadi ya Bang Juma bilang, maaf. Itu. Bang Juma bilang tadi Iman. Rasul Paulus itu mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Sekarang gini, kalau dia tidak meyakini hukum Taurat, kenapa ditulis di Injil kami, di Bible kami itu ada juga perjanjian lama hukum Taurat terdapat dalamnya, dan sampai sekarang pun ya kami masih mengerjakan 10 hukum perintah Allah loh. Dan itu kami terapkan dalam kehidupan kami ya. Itu Itu Natali itu sebentar. kami Itu Devi. tidak menegakkan Tadi hukum bicara Taurat. iman. Bicara iman. Iya, Bang.
Iya bang. Kak Natali, kalau kakak bicara iman, pinjamlah uang kakak dulu Kak 5 juta boleh? Iman kepada Tuhan bang, iman bukan iman kepadamu. Ya, pinjamlah dulu 5 juta kalau kau bicara iman. Imannya kepada Tuhan, bukan iman padamu bang. Besera. Kalau masalah duit nggak bicara iman. Jadi kenapa kakak nggak ngasih pinjam? Kenapa? Nggak kenal kan? Karena Gimana saya nggak caranya? percaya Jadi padamu dan nggak kenal. akal dulu kan? Akal dulu. Iya. Gimana Ya kan? kita mau memberikan duit Enggak, jika kami orang Jadi- percaya itu berjalan dengan iman. Ya udah pinjamlah uang kakak dulu 5 juta boleh? Ngapain? Karena Imannya kan nggak bukan kenal. sama kamu, Kita- Bang. Kita kenal Bukan. sama Iman itu Yesus. apa? Iman itu apa? Makanya Keyakinan kan? hati kita itu tetap Bukan. mau apa? Beda, Jadi- beda, Dibilang beda. A, B, Iman itu Iman apa? itu dasar dari segala pengharapan dan bukti dari sesuatu yang belum dilihat. Pecah piring gue Itulah nih, iman. woi, pecah piring. Pecah piring besera. Iya, Bang, kalau udah Iman beda, itu mau hubungan dibahas dari spiritual. segi apapun pasti berbeda. Kepercayaan. Bukan, Iman iman itu di itu kami bisa adalah disamakan. dasar dari segala pengharapan dan bukti dari yang belum kita lihat. Jadi kalau Oke. kita percaya sama Tuhan, walaupun belum lihat, Coba. itulah. Satu, Bunda Devi atau Natalia dulu ini? Iya, Satu-satu. ngomongnya satu-satu. Devi atau Natalia dulu. Gimana? Enggak, gini, Beda loh, gini, Bang. Kayak mana lah kau menyamakan begitu? Ya, Aku jadi gini, pamit ya, saudari. Bang. Kurasa tak ada pun manfaatnya ku ini. Sedikit lagi, sekali Pamit lagi, ya, satu Bang. sesi. Tuhan Yesus Satu sesi memberkati. boleh. Tuhan yang mana ini? Yesus ke sejak kapan jadi Tuhan? Jadi gini, ketika iblis datang kepada Yesus yang asli, iblisnya berkata gini kepada Yesus yang asli, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua kuasa itu telah diserahkan kepadaku. Itu kata iblis. Iblis mengatakan kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Yesus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Itu kata iblis kepada Yesus. Jadi, jikalau engkau menyembah aku Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Iblis mau disembah. Nah, sekarang ketika Yesus menolak, apa kata Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan ilahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu kata Yesus kepada iblis. Iblis tidak berhasil. Oh, ternyata Yesus ini pandai. Dia memerintahkan kemudian saya menyembah kepada Bapa yang betul. Iblis kemudian mundur dan mengakhiri percobaan itu. Lalu dia mencari kesempatan yang baik. Yesus selamat terangkat ke langit. Nah, iblis apakah hilang? Enggak. Momen itu dimanfaatkan oleh iblis kemudian. Oke, aku nggak berhasil menyesatkan Yesus yang asli. Oke. Tapi aku akan datang dengan memakai nama Yesus. Dan aku akan mengaku Tuhan. Makanya di dalam Matius 28, ketika ada orang keluar dari kubur, orang ini membisikkan kepada murid Yesus kemudian, hei, sini lo, gue bisikin. Apa, Mang? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa itu yang berkata kayak begitu? Itu siapa? Orang-orang Kristen mengatakan itu Yesus. No, itu bukan Yesus. Yesus sudah terangkat Kasihan ke sekali langit. kau, kasihan sekali kau. Sabar, Bang. Kasihan sekali kau. Sabar, Bang, nanti Kasihan sekali Anda kau. tanggapi. Kau selalu menyesatkan ya. Bisa diskusikan kita. Enggak ada gunanya ya. Hei, Kau bahas kita bisa bahasa diskusikan. kita Padahal, aduh mencret kau. Mencret asal itu mencret, mengatakan kamu itu mencret. Habis ini, Apa habis ini. kalian? Iya. Kalian hanya mau Jangan. Habis ini abang tanggapi ya. Nah, jadi yang datang kemudian berdasarkan pengakuan Yesus, tanda Yunus yaitu bangkit keluar dari perut ikan dan keluar dari perut bumi, itu diberikan tanda itu kepada angkatan jahat. Angkatan jahat akan beriman dan percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana, Bang? Matius 12, Bang. Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Sampai seterusnya malah. Satu perikop Anda baca. Artinya, yang datang di Matius 28 itu bukan Yesus asli lagi.
Bukan Yesus asli. Datang mengatakan bahwa kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Padahal yang mengaku kepada Yesus diberi kuasa itu adalah siapa? Iblis. Di mana Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberi kuasa? Enggak pernah. Yesus ketika penginjilan, apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Tiba-tiba saja ada makhluk ngaku Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku punya hak untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kok hebat kali Yesus. Tadi nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kok tiba-tiba muncul sesi kedua dia hebat. Kenapa demikian? Karena yang datang ini bukan lagi Yesus, tapi iblis yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Datang betul. Kepadaku telah diberi kuasa baik di dunia maupun di langit maupun di bumi. Kristen percaya, orang Yahudi nggak percaya. Ayo. Orang Yahudi nggak percaya, Kristen percaya. Apa endingnya buat Kristen dari Yesus? Matius 7, nomor 22, nomor 23. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Yesus? Memanggil kau Tuhan, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengusir Kristen? Karena Yesus tidak pernah. Cuma ayat itu saja yang kalian pahami kan? Sabar. Yang kalian pahami kan? 15 detik. Kenapa kemudian Yesus mengusir Kristen? Karena Yesus mengira yang mereka sembah ini adalah Yesus anak Maria. Padahal yang kalian sembah itu adalah iblis yang sudah menyesatkan kalian dengan mengatakan itu Yesus. Yang kalian sembah itu Yesus, tetapi itu adalah Mesias palsu. Di mana kata Paulus? Di mana kata Yesus mengatakan itu? Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Siapa dia? Penyesat. Siapa penyesat ini? Siapa penyesat ini? Yang mengaku iblis, yang mengaku Yesus. Iblis mau. Iblis. Silakan Bising kali orang nih. Kau kalau mau diskusi jangan bising kali lah, woi. Silakan pinggir Anda jalan tanggapi. berdiskusi. Pertanyaan sederhana saya, Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Di mana itu pernah terjadi? Kapan? Dan kepada siapa Yesus palsu ini datang? Jawab. Halo. Kalian tahu nggak? Cuma ayat itu saja yang kalian bahas, nggak ada ayat-ayat lain. Ya. Kalau saya bahas semua data-data ngerti nggak ada di kitab Wahyu itu mengenai penglihatan ini kitab Wahyu lagi. Yohanes ya. Jadi nggak usah kalian terlalu bahas yang apa, nggak ada yang percaya sama kalian, bang. Bukan Nggak ada. bang. Orang yang cerdas nggak mengerti, nggak terima itu. Yang kalian mau rayakan, besok tanggal 25 Desember ini kelahiran anak Maria kah? Kami paham Tuhan yang kami sembah. Bukan. Dia punya Bukan kuasa. kelahiran anak Maria yang Bang kalian Juma, peringati di hari ke Bang depan. Juma, Iya, sekarang gimana, aku Mbak? mau tanya lah, ya. Iya. Aku nggak mau berdebat-debat dah. Iya, silakan. Nabi Isa katanya kan itu tidak disalibkan, Yes. cuma diserupakan dengan Yudas ya. Oh, enggak. Kami di Al-Quran. Diserupakan, pokoknya diserupakan lah. Iya. Ada nggak saksinya bahwa yang itu diserupakan? Ada nggak saksinya yang melihat gitu? Ada Allah nggak saksinya. terdapat dalilnya di Al-Quran? Allah yang menyaksikan itu. Siapa yang Al-Quran. menyaksikan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan? Al-Quran Katanya surah diserupakan. Al-Maidah ayat Iya. 116 117. Allah yang menyaksikan keadaan itu. Orang-orang global yang catat itu nggak ada. Berarti kan Nggak Allah ada. yang menyaksikan Kebenaran. kan? Gimana? Berarti itu kan kalau maaf ya, kalau Allah yang menyaksikan, kita aja pun enggak tahu di mana keberadaan Allah. Macam mana caranya itu bahwa yang menuliskan itu ya, yang menuliskan itulah, yang menuliskan itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan. Itu aja intinya. Kalau ada yang namanya, kalau misalnya lah betul itu Nabi Isa, ya maaf ya, Nabi Isa itu memang tidak
lagi. disalibkan, hanya diserupakan. Ya. Apakah ada yang melihat? Oke. Kalau Yesus, Jaringan kami saya jelek. jelas-jelas banyak yang melihat bahwa dia disalibkan. Entah pun kalau menurut kalian itu Yudas, apa yang penting bagi kami Yesus itu disalibkan. Nah, sekarang di Al-Quran itu ada tertera bahwa katanya Nabi Isa itu tidak disalibkan, dia diserupakan. Udah, Mbak Devi, udah. Ke surga. Mbak Devi, kalau bertanya ya tentang Islam dijawab Oke. sama Bunda, ya udah diam. Silakan Bunda. Baik. Sama ketika Anda bertanya siapa yang menyaksikan kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu, kan gitu ya. Al-Quran datang dari Allah pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Nabi Isa berkata kemudian ketika ditanyai oleh Allah kelak di yaumil akhir, apa kata Allah? Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku tidak pernah berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku katakan kepada mereka, qultu lahum, kepada mereka, illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan mereka untuk menyembah engkau, Tuhanku dan Tuhan mereka. Dan aku menjadi saksi kepada muridku selagi aku bersama dengan mereka di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau angkat aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Berarti yang menyaksikan itu adalah Allah. Nah sekarang kalau Anda sanksi terhadap itu, tolong tunjukkan siapa di antara murid Yesus yang menyaksikan Yesus itu disalib. Sedangkan di dalam kitab Markus 14 nomor 50 jelas semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Siapa yang melihat Yesus disalib? Ada? Tak ada muridnya yang melihat Yesus disalib. Salibnya pun hilang bang, salibnya pun nggak ada bang, nggak ada salibnya. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, ada yang berkata dia masih hidup. Berarti jelas Al-Quran menerangkan itu. Mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Maria ketika ke kuburan, dia cari mayat Tuhannya, dia cari mayat Yesus. Sementara yang bertanya kepadanya adalah Yesus sendiri, katanya. Siapa yang engkau cari, ibu? Aku mencari mayat Tuhanku Yesus. Apakah engkau melihatnya? Sedangkan dia sudah berbicara dengan Yesus. Markus 16 nomor 12. Apa yang dituliskan di sana? Lalu Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah rupa yang lain kepada kedua muridnya. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Semuanya cuma tulisan-tulisan, dugaan-dugaan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka ketika Anda berkata, siapa yang diserupakan? Nabi Isa yang diserupakan. Nah, bagaimana caranya umat Islam untuk merangkai itu? Jelas Al-Quran mengatakan yang disalib adalah orang terkutuk. Surah Al-Ma'idah ayat 33. Ulangan kitabnya Nabi Musa 21 nomor 22 sampai 23. Yang disalib adalah orang terkutuk. Paulus mengatakan di Galatia 3 nomor 13, yang disalib adalah orang terkutuk. Nabi Isa orang suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Orang yang suci masa terkutuk? Sedangkan ulangan Al-Quran dan surah-surah Paulus mengatakan yang disalib ini adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Tak ada, bukan?
maka yang disalibkan ini bukan Yesus, melainkan orang yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu? Siapa itu yang mau menyerahkan Yesus yang benar ini untuk dibunuh? Siapa? Yudas Iskariot. Yesus apa salahnya sampai dia terkutuk? Enggak ada. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku berkata-kata sama dengan kalian, aku akan pergi. Sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia itu sedikit pun tidak berkuasa atasku. Berarti iblis tidak berhasil membunuh Yesus. Iblis tidak berhasil kemudian memperdaya Yesus, baik melalui Yudas, melalui imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama. Enggak berhasil. Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu, sebab aku akan pergi, disebabkan penguasa dunia telah datang. Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa itu? Iblis. Dan dia, iblis, tidak akan sedikit pun berkuasa atasku. Berarti iblis tidak berhasil menyebabkan Yesus disalib. Siapa penguasa dunia? Iblis. Kata siapa? Yesus. Lalu yang datang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Itu siapa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu kan menurut pemikiran kalian. Itu kan menurut, dengar ya, itu yang terkutuk itu. Terkutuklah orang yang disalib. Itu kalau menurut orang Yahudi, setiap orang yang melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan kejahatan lah, itu memang dia harus digantung. Itu Yesus apa Yahudi. kesalahannya? Justru Yesus itu penggenapannya lah, dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa dasar manusia. Di mana itu tertulis? dosa dasar manusia. Di mana tertulis? Gini aja. Konsepnya itu, mau apapun kalian bilang ya, konsep yang dalam pemikiran kalian ya, itu udah berbeda. Kalian memang karena tidak mengakuin adanya penyaliban terhadap Yesus, ya sudah. Tapi bagi kami umat Kristiani ya, umat Kristen ya, jadi itu tetap kami percaya bahwa itu sudah dibuatkan dari itu sudah dimuatkan dari perjanjian lama, itu udah dibuatkan bahwa Yesus itu memang harus digenapi untuk penyaliban. Itu aja. Bahkan dengan dia rela disalib itu, iblis itu dikalahkan. Kalau dia mau ya, dengar ya Bang Kuma. Kalau dia memang mau ya, waktu ketika dia mau hari-hari terakhir ya, itu kan datang itu iblis ngomong. Cuma saya nggak tahu ya isi Alkitabnya itu. Cuma kan dulu itu sering diajari kalau sekolah minggu. Itu selalu dibilang. Datang. Kau kan Tuhan, kau besok akan dia tahu iblis itu akan disalibkan Yesus. Turunkan aja dirimu ke bawah, ke jurang itu. Matius 4. Tapi nggak mau. Yang tadi yang kita baca. Dia kan kalau dia memang mau ke jurang aja dia biar mati. Tapi dia nggak mau. Penyalah kau iblis. Karena dia memang harus menggenapi itu. Gitu. Jadi apapun ceritanya, itu kan memang iman kami. Kami juga nggak mau memaksakan bahwa menurut agama Islam itu Nabi Isa itu tidak disalibkan, hanya diserupakan. Ya udah, kami hormati gitu loh. Tapi menurut kami juga Yesus itu memang disalibkan untuk melakukan penebusan dosa kami ya, dosa awal ya, yang sudah dilakukan oleh Adam dan Eve ya, Adam dan Eva ya. Ya kami percaya gitu loh. Nah setelah itu, setelah Yesus diangkat ke surga, mati, bangkit, dan diangkat ke surga, ya Yesus datang ke diri kami melalui Roh Kudus. Ya itu yang kalian bilang roh halus lah, roh apalah. Tapi memang dia nyata di hidup kami gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau yang kalian bilang memang Yesus itu begini-begini, setan dan iblis, ya itu kan menurut pandangan kalian, silahkan, nggak masalah. Tapi itulah iman kami gitu loh. Kami mengimani bahwa
Yesus itu memang Shalom, saya telah Kristen, terjadi Bang. penyalipan 2000 tahun lalu. Sabar bang. Itu aja. Jadi Ya. udahlah ya Bang ya. Jadi itu aja. Ya, silakan. Ya, terima kasih udah jawabannya tadi ya. Yang pasti Sama-sama, tadi kan Abang Mbak bilang kan, Devi. ya yang Abang bilang kan bahwa Nabi Isa itu disaksikan oleh Allah. Ya udah, kalau itu memang jawabannya, ya udah saya hormati, Ya. itu aja. Oke lah ya, terima kasih Ya. lah ya. Makasih Mbak Tok, ya. Devi. Ya. Itu makasih Tok. Ya, selamat malam. Selamat ulang tahun ya buat Tuhan Yesus ya. Ya, Tuhan Iya Yesus pula itu, ya memberkati. pula tuh. Selamat malam. Ya, selamat pagi Bang Michael. Sebentar Ya, ya. selamat sore. Salam, shalom. Ya, salam tutup Bang, salam tutup. Bentar Salam ya, Bang. tutup Pak, udah malam nih ya. Izin Bang Yosua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Blender. Ya, boleh. Pak Pendeta sebentar Pak Pendeta. Bang Yosua sebentar Pak Yosua ya, izin 2 menit aja, semenit aja. Like Kaiser bisa iklan dulu biar komang Lanjut, oke. Baik teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang masih mencari keimanan dan juga yang masih beriman, saya Kaiser Junta, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya ya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report, dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Saya mohon izin di follow saya karena akun saya sudah 3 kena tombak ya. Di follow ya teman-teman ya, yang 4.500 ini tolong di follow akun saya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Ingat, sebelum bernarasi tampilkan data. Bang Zuma. Ya kenapa? Lanjut. Ya. Iklan dulu Ya, iklan. sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Ingat, jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh. Ingat, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak boleh menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika pelesi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi yang namanya geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, ya, ingat ya, narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Fandi Ahmad 03, Jaya tersiar. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Dan tetap bingunglah kalian buat konvensi koor seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji. Stay tune. Bang Zuma, saya mau tanya Bang Zuma. Diam dulu penyembah knalpot Mio, diam dulu. Satu-satu. Di sini ya teman-teman yang di bawah, di sini teman-teman, Saya Bang Kristen, Zuma. saya Kristen, mau tanya. Iya, Bang. abang dah, guru dah, di follow akun saya yang kemarin sudah enggak berfungsi lagi. Ya teman-teman di bawah ya, di follow. Lanjut, stay tune. Ayat 10 sampai Mau 11. Bang Yosua dulu apa? Satu-satu. Siapa Saya dulu dulu? Bang, saya hanya sebentar mau turun Bang. Oh iya, silakan, Lukas Bang. 2 ayat 10 sampai 11. Boleh saya bacakan Bang? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama bang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah jelas malaikat Tuhan yang berbicara di forum ini. Lebih tinggi malaikat derajatnya daripada kita. Malaikat yang telah berbicara langsung dan mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Maka itu saya tunggu.
sabar. Sabar. 1 menit. Diam di situ, saudara. Dengarkan saya. Kalau Anda berkata begitu, Anda harus percaya kepada malaikat. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tuh, terjemahan yang betul itu. Itu terjemahan yang betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Malaikat yang berbicara, Bang Ya, Juma. malaikat. Makanya harus percaya bahwa yang lahir ini adalah orang yang diurapi. Saya Betul? percaya Bang Juma atau malaikat? Itu dulu. Harus percaya kepada malaikatnya. Malaikatnya Ya yang udah. berkata, Terima pada hari kasih, ini Bang. telah Terima lahir kasih. bagimu juru selamat, Terima kasih, Bang. yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir Terima adalah kasih, Bang. manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi manusia yang diurapi Tuhan. Malaikat aja tahu Yesus Kristus Ya. itu Tuhan. Bang Juma tidak Enggak, tahu. mana ada begitu. Malaikat tahu bahwa yang lahir itu adalah Di juru ayat selamat, yaitu manusia yang Nggak diurapi ada namanya Tuhan. manusia, yaitu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Ya Kristus. Apa itu Kristus? Ya Tuhan. Ya makanya Tuhan yang menjadi manusia. Biar kebantu bang. Kristus dalam itu konsep Iya. Kristus itu adalah manusia Kita yang tidak usah berdebat diurapi, panjang. bukan Yang Tuhan. yang mengatakan Apa ini pula Tuhan malaikat. Saya diurapi? lebih percaya malaikat daripada Bang Juma. Itu aja. Ya, silakan aja. Otak Anda yang tidak sampai kepada penjelasan saya. Maaf ya. Bang Juma umurnya lebih duluan mana? Malaikat atau Bang Juma? Justru karena itu percayalah kepada malaikat bahwa yang diurapi ini adalah Malaikat manusia. itu makhluk yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaan Bang Juma. saya, kamu jujur. Kristus itu siapa? artinya apa? Malaikat itu lebih dekat dengan Tuhan daripada saudara dan saya. Iya, nggak usah diperbincangkan itu, saya pun percaya. Sekarang Enggak. permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Macet internasional. Macet. Kristus itu Kristus. Mesias Paman. Mesias dalam bahasa Yunani, Ibrani. Mesias artinya apa? Gak usah sampai ke sana Bang Juma. Saya ini orang biasa. Ya, Kristus artinya apa? Kristus itu. Oke, saya bantu Bang jawab Juma. bang Yosua, saya bantu jawab. Kristus Itu artinya malaikat yang berbicara Bang Juma. iya, itu Anda kita udah selesai. Saya membantah percaya. malaikat atau tidak? Saya percaya di situ ada dikatakan Asik. malaikat berkata. Sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Iya, Nggak usah mantap kesana bang. dulu. Bang Yosua boleh saya bantu bang? Silakan. Silakan. Ya, sip. Makasih bang. Ya, begini. Kristus artinya Oke, Bang Zuma sini. Saya mau menanggapi dulu ya. Oke, tolong didengar baik-baik dulu bang. Jangan enggak, potong Kristus dulu. katanya mau bantu. Iya, Kristus saya mau artinya bantu apa? nih, begini, ya. Kristus artinya Sebentar dulu, ya ini sabar. Anda tak perlu mengejar-ngejar saya pasti. Ini mah enggak, katanya mau bantu. mau ngaburin. Ya udah tunggu ya. Tunggu. Kristus artinya Sabar ya bang. Oke. Kristus di dalam konsep kemesiasan Yahudi. Yahudi bukan Kristen ya. Karena Iya. konsep Mesias itu berangkat dari iya, Yahudi. pengajaran Yahudi. Oke. Kristus atau Mesaya atau Mesias itu dipahami dalam konsep keyahudian sebagai raja representatif Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang Kali gaya bicara kau, macam betul Kalau aja. Anda berkata bahwa Kristus itu diurapi, etimologi memang menunjuk seperti itu, tapi dalam konsep keyahudian Anda tidak paham. Konsep keyahudian menyatakan Kristus itu raja Oke. Israel Baik, saya ikutin. yang akan Oke. memerintah Oke. Israel Saya dan ikutin. menjadi representasi Allah, Oke, saya ikutin. mewakili Allah, Saya ikutin. memimpin bangsa-bangsa di Oke. dunia. Udah. Saya ikutin, Bukan saya hanya ikutin. Lanjut bang. Saya ikutin. Ada berapa? Makanya etimologi, Ada sabar, saya berapa belum selesai, Kristus? sabar. Bang Zuma sabar. Ada belum selesai. berapa Anda mau Kristus bicara yang dulu diutus apa saya dulu kepada yang bicara? Israel? Anda Ada mau berapa? Anda mau Kristus? saya dulu bicara atau Anda Ada dulu yang bicara? berapa Kristus yang diutus ke Israel? Ada berapa?
Apa? Ada berapa Anda- Kristus? Dalam konsep kemesiasan Yahudi Ada berapa? yang diutus ke bangsa Israel, Mesias hanya satu. Hah? Tidak ada banyak. Tetapi secara etimologi, kata Mesias itu memiliki arti yang diurapi. Tapi itu, Anda ngerti nggak, Zuma? Anda ngerti nggak etimologi? Menurut dengan konsep? Yahudi, enggak usah terlalu ribut. Menurut Yahudi, dengar. Menurut Yahudi, yang mereka tunggu yang disebut Mesias ini Tuhan atau manusia? Menurut Yahudi, yang ditunggu oleh mereka janji Mesias itu adalah raja. Raja itu. Saya tidak tanya itu. Saya Benar tidak tanya nggak itu. Yesus manusia? Saya tidak tanya itu. Benar Saya nggak tidak- Yesus Yang manusia? saya tanya, Benar nggak Yesus manusia? konsep Yahudi, Mesias yang mereka tunggu itu manusia atau Tuhan? Yang mereka tunggu itu adalah manusia yang menjadi Manusia. raja. Betul, saya menafikan itu kan. Manusia. Apakah Berarti saya yang menafikan? lahir. Dengar. Berarti yang lahir. Belum selesai. Berarti yang lahir di kota Daud itu Iya. manusia atau Tuhan? Yang lahir adalah manusia. Oke, udah selesai. Oke, Udah, sabar. Anda jangan lari. Dengar ya, Anda saudara lari. Yosua. Belum selesai. Saudara Yosua, Anda sudah Tenang dengar? aja. Yosua, Pada tenang aja, hari Yos. ini Mereka telah lahir ini- bagimu juru selamat, yaitu manusia Nah, itu yang bahasa- diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, paham Udah itu. selesai. Paham, belum selesai. Udah selesai. Belum selesai. Udah selesai dong. Udah selesai dong. Oke, boleh, tutup lah, tutup. Berarti dengar saya. Duduk yang pelan, santai. Ya, Santai silakan ya. ngomong. Ini kelas saya, Bang. Ini kelas saya, Bung. Oke, habis ini gantian ya. Oke. Anda sudah mengakui bahwa Yesus yang lahir ini adalah manusia. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Benar kata Manusia. Jangan diubah. Manusia. Kau mengubah. Manusia. Loh, Ya udah, tadi Anda sudah terserah mengakui. kau mau mengubah. Anda sudah mengakui bahwa Kristus itu apa? Manusia kan? Anda mau membantah malaikat. Itu Kristus itu manusia. Ya, oke. Jangan sampai Cuma ada Anda ketergantungan. membantah Oke. Oke. Saya mau punya. saya Dengar. punya pertanyaan, Bang Yosua. Anda ke dia sudah nih. mengakui. Sabar. Iya, Anda boleh. sudah ya. mengakui bahwa Betul. Kristus itu Saya- adalah dia tahu, manusia. Betul. Yesus. Galatia 1. Dengar. Betul. Sebelum Yesus Anda itu diturunkan. manusia. Dengar. Anda takut kan kalau saya tanya? Dengar. Galatia 1 nomor 12, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Gak usah lari kemana-mana dulu, Bang Zuma. Anda lebih Kau cuma bisa tinggi dari malaikat atau tidak? Itu dulu saya tanya. Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus tadi lahir sebagai manusia. Oke. Oke? Ya, baik. Oke? Terima kasih, Zuma. Dengan Zuma, kata lain, Zuma. Paulus menerima 13 buku itu bukan dari Yesus manusia, tapi dari Yesus yang lain. Kalau kita gado-gadomu, Zuma. Dari Yesus yang lain. Kita gado-gado. Ketawa kan Yesus kau? sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan Malaikat memakai aja nama tahu Yesus Yesus dan Kristus berkata, itu akulah Tuhan. Yesus. Alhamdulillah malam ini Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang mengatasnamakan Yesus. Oke, Haleluya. Demikian, silakan. Tahu Zuma boleh. Silakan Anda berdusta lagi, silakan. Malaikat aja tahu Yesus Sebentar, Bang. Kristus itu. Sudah, Saya mau sudah. patahkan dia Aku nih. juga Saya mau percaya patahkan tadi itu. dia. Saya mau Ucapan patahkan malaikat. dia nih, Bang. Malaikat berkata, telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Garis Ya, bawah selesai. itu malaikat. Bang Itu Yosua, siapa? saya mau pasangkan leher dia nih, Bang. Ini kenapa kalian yang berdua disposisi gantian bicara? Kenapa oten berdua bareng-bareng? Oke, Bang. Ya, saya mau ngomong gini ke Zuma, ya. Ya, Zum. Ya, mau ya izin, Zum. Paman. Ya, Zuma, kamu ini kan tidak mengimani Injil, Zuma. Ya. kata siapa? Kau berkata bahwa Kata Injil. siapa? Sabar, Sabar dulu. Zuma. Kata siapa saya tidak beriman kepada Injil? Nah, Injil yang kau anggap itu Injil yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana? Bisa kau buktikan tidak? Yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa Yang alaihissalam. mana? Nabi Isa alaihissalam diutus Yang kepada mana? Bani Israel. Mana yang kau pegang? Mana Injil? Bani Aslinya Israel. Mana? Dengar. Oke. Mana yang kau pegang? Mana Injil yang asli? Kau bilang ini apa? Diam.
Diam penyembah penyesat, diam. Nah, kau ini. Diam. Anda murid Nah, ini di sini. Anda mencari Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Mampus kan kau? Jangan sok tahu. Ini ruangannya orang. Kau datang di rumahnya orang ngamuk-ngamuk. Markus 1:14, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus ketika kemudian Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil kerajaan Allah yang Yesus beritakan? Kalau kau mampu menunjukkan Injilnya Yesus, maka saya akan menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Ayo. Bang Juma, Nggak ada kan? berbicara. Nggak ada. Bang Juma. Ya, silakan saudara Joshua. Enggak, saya hanya menggarisbawahi di Lukas 2 ayat 10 itu yang berbicara adalah malaikat. Itu Malaikat. Iya, malaikat. Malaikat siapakah itu? Gabriel. Wallahu alam. Entah tahu, tanya Lukas. Maka itu yang saya mau tanyakan. Malaikat itu adalah makhluk tertinggi. Dia dekat dengan Tuhan. Lah kita Ya. sini siapa yang berani bantah kalau itu? Iya, sedang- silakan aja. Coba Anda jujur dulu. Enggak. Jujur Saya dulu. mau tanya dulu, Bang Zuma percaya malaikat atau tidak itu dulu? Saya percaya kepada malaikat. Nah ya sudah, berarti dengarlah itu kata malaikat telah lahir bagi Malaikat ketika datang. Jangan sampai kutampar kau pakai sendal ya. Malaikat berkata ketika diam dulu, makanya kalau orang berdiskusi itu pakai otak. Ya, jangan mancing gurunya marah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu siapa? Kristus kan? Kristus itu apa, Bang? Iya, saya tahu. Kristus itu apa? Kok iya? Kristus itu apa? Yang berbicara sumbernya itu loh Bang Juma, siapa yang ngomong? Saudaraku, saya bertanya, Kristus itu apa? Jangan lari ke sana dulu. Yang berbicara Di situ. yang ngomong itu siapa? Ini kan sekarang saya berbicara dengan Bang Juma. Yang di dalam kitab Lukas ayat 10 itu siapa yang berbicara kepada gembala? Malaikat berkata yang lahir adalah Kristus. Yang berbicara malaikat, maka itu Ya, saya malaikatnya tanya, berkata saya malaikat yang lahir atau Bang adalah Juma, Kristus. gitu loh, maksud saya pakai logika. Alamak. Maka itu saya bertanya, saya percaya malaikat atau Bang Juma gitu kan? Ya saya percaya malaikat. Alamak, saya tutup dulu nanti saya sudah katakan sama saudara, saya membaca di situ malaikat berkata. Anda bertanya, Bang Suma percaya? Saya percaya di situ tertulis malaikat berkata. Udah, itu sesi pertama. Sesi lanjutannya, malaikatnya berkata bahwa yang lahir. Saya percaya Bang Juma atau malaikat itu sudah finish sudah. Anda jangan percaya ke saya, Bang. Percaya kepada malaikatnya, Bang. Nah, ya itu saya percaya kepada malaikat daripada Bang Juma lah. Ya, malaikatnya berkata, yang lahir ini apa? Maka itu Bang, saya bacakan di Yesaya 40:13. Kenapa lari ke Tuhan akan memberi petunjuk kepadanya. Siapa sebagai penasehat Tuhan? Nggak ada. Saya ulang lagi, malaikatnya berkata yang lahir ini apa? Kristus. Nah, Kristus itu apa? Juru selamat. Juru selamat itu apa di sini? Diurapi. Di apa itu? Yang diurapi itu apa? Kucing, ayam, sapi, komodo, gorila atau manusia? Manusia. Bukan. Nah, berarti yang berarti juru selamat yang lahir ini adalah manusia. Ya memang dia datang sebagai manusia untuk Nah, udah bersama pintar. Terus manusia. kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Malaikat yang ngomong. Di mana malaikat mengatakan yang lahir itu Tuhan? Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lah, Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Intinya malaikat itu sudah makhluk tertinggi. Dia ribuan tahun, jutaan tahun itu sudah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Nah kita bisa dengan di TikTok. Saudara saya mau tanya sama saudara. Di dalam bahasa Yunani aslinya ada nggak tanda koma?
Oh, saya anda sampai situ. Saya kan baca kitab. Nah, makanya jangan ngotot. Kalau ilmu cuman setai gigi, jangan ngotot. Di Iya. dalam original teksnya ya sahabat. Aduh, gimana sih orang ini? Ya udah kamu ngomong silakan. Karena saya kalau sudah jengkel kayak gini biasa kumaki orang. Mending saya diam. Anda lah yang ngomong, silakan. Silakan pamer kebodohan saudara, silakan. Yosua, biar gua masuk ya. Gua aja ya. Silakan Bang Red. Ya. Jadi Syukran sahabatku, kocak. Kristus itu artinya Mesias atau Raja Yehuda terakhir yang dinantikan. Allah, ini lagi pelawak. Yesus jadi RT aja kagak pernah kok jadi Raja Yehuda, gimana sih? Siapa lu yang siapa yang ingin lu bodohin? Yesus itu jadi RT aja di Yerusalem sana nggak pernah kok jadi raja, Mas. Nah, pertanyaannya gini, apakah Muhammad itu adalah Lu kok jadinya ke Nabi Mesias? Muhammad? Alamak. Oh, enggak, pertanyaannya begini, Bang. Apakah Muhammad menurut umat Islam itu Nggak ada hubungannya dengan ajaran Nabi Muhammad, saudara. Siapa namanya ini? Juma buat perkenalan Bang Juma, kasih kopi dulu dong Bang Juma buat perkenalan. Iya, kopi. Gini, saudara Masaha, kamu tidak ada kemudian jalan untuk membahas Islam di sana. Nabi Muhammad datang sebagai rasul, kami imani sebagai rasul, kami tidak mengimaninya sebagai Tuhan. Yesus datang mengaku sebagai rasul, tapi kamu mengimaninya sebagai Tuhan. Itu masalahnya, itu di situ. Ente yang bermasalah dengan Yesus. Kami Islam tidak bermasalah dengan Nabi kami. Kamunya yang bermasalah dengan Yesus. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, di mana penyesat itu pernah datang mengaku Yesus? Dan kepada siapa penyesat itu datang? Dan di mana pengikutnya? Karena Yesus mengatakan, penyesat mengaku Yesus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Mesias palsu, Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, mana? Mana buah dari penyesatan itu? Islam datang melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu Yesus. Sedangkan Paulus, pendiri agamamu, mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias. Pengikutnya Kristen, miliaran pengikutnya, tergenapi. Anda mau kemana lagi? Coba, Anda mau kemana? Anda mau lari kemana? 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Nah, jangan kau pelintir lagi. Kalau di situ Yesus sudah mengatakan katamu itu tepat, jangan kau tambah jadi Tuhan. Karena di situ Yesus mengatakan dia adalah kurios, dia adalah maran, dia adalah guru dan Tuhan. Bukan Tuhan, Cak Ayu. Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Dia mengatakan theos kalau dia dewa, tapi dia mengatakan lagi di ayat 11. Berarti malaikat itu ngomong Tuhan. Kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Berarti Tuhan. Coba Anda lihat apa yang dikatakan lagi ngomong. Sabar dulu. Malaikat lagi Bang Juma. Bang, malaikatnya datang menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Aduh. Loh, kalau Anda merujuk kepada original teksnya, perbincangan pada masa itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda jangan memotong ayat Bang Juma. Kok jadi saya yang memotong ayat? Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus itu apa? Kata Tuhan di situ kurios, Bang. Berarti Kristus tidak mengenal Tuhan. Malaikat tidak mengenal Tuhan. Yang lahir ini Tuhan Yesus namanya. Dia adalah Mesias, bukan Tuhan. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia. Orang yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia adalah antikristus, dia adalah penyesat.
Andalah itu. Bang Zuma, sekali lagi yang ngomong ini malaikat Bang Zuma. Jangan lari kemana, lari ke sini. Justru karena malaikat itulah makanya jangan percaya kepada orang yang menerjemahkan Bible-mu. Percaya kepada malaikat yang berfirman dalam bahasa Yunani. Ini bahasa Indonesia, ini firmannya orang yang ada di lembaga Bible Indonesia. Koclok. Bang Zuma, Alamak. 36 ayat 17, semua yang tertulis ini, Alkitab ini ditulis diilhami oleh Allah, bukan sembarangan nulis. Mereka adalah saksi-saksi Allah. Murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita kan tahun 2024. Sekarang pertanyaannya, Bung. Sekarang pertanyaannya dengarkan baik-baik. Malaikat ketika datang pada saat itu, menurut Anda menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Ya, di dalam kitab saya nggak ada. Mampus sudah kau. Memperbodoh diri itu namanya, Bang. Tapi saya ambil intisarinya aja, Bang. Malaikat itu berbicara itu aja dah. Iya, silakan aja. Saya tidak memaksakan. Tujuan saya ini hanya menyadarkan saudara, kitab saudara itu awal kali dituliskan dalam bahasa Yunani. Berarti harus kembali kepada kandungan bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Bang, kalau ditulis dalam bahasa Yunani sampai sekarang saya nggak bisa baca, Bang. Tapi harusnya diterjemahkan ke dalam terjemahan yang betul, Bang. Kalau ini firman Tuhan, terjemahannya harus sesuai dengan original teks, bukan dipakai sebagai alat untuk menyesatkan orang. Ini cakupannya, sehingga Yesus bernasihat kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Ternyata penyesat itu bekerja sampai hari ini. Terjemahan pun dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan orang. Maka itu bisa bersyukur, Bang, Alkitab ini diartikan dalam bahasa Indonesia. Karena kan saya orang Indonesia. Kalau saya orang Arab, ya bahasa Arab. Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Disengaja untuk dibuat seperti ini supaya banyak orang yang tersesat. 2 Timotius 3 ayat 6 ayat 17, Bang. Coba Abang cuma baca. Itu kata Paulus. Nah, Anda tidak percaya Paulus, tidak percaya malaikat, terus kita percaya siapa? Itu ucapan Paulus, sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam kitabnya Korintus, apa dikatakan? Aku menulis, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Kata siapa tuh? Kata siapa? Kata siapa itu, Bang? Bang, saya orang biasa aja, Bang, santai aja. Lah, orang biasa tapi ngotot. Udah disampaikan dalilnya pun masih ngotot. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 2 Korintus 11 nomor berapa itu? Nomor 17. Itu dalil. Makanya saya mengembalikan, itu kan perkataan Paulus. Kalau perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Tapi itu adalah perkataan orang bahlul, orang bodoh. Begini, Bang. Kan tadi Bang Juma bilang perjanjian baru itu kan dari bahasa Yunani kan? Itu betul. Yes. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti kami harus menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nah, pertanyaannya, berikan satu contoh, satu kata aja yang merupakan serapan dari bahasa Yunani yang di dalam KBBI. Apa, Bang? Ada nggak? Di dalam bahasa ilmiah banyak. Bahasa ilmiah banyak. Di dalam bahasa ilmiah banyak. Di dalam KBBI ada nggak satu kata yang merupakan serapan dari bahasa Yunani, Bang? Bahasa Yunani. Filsafat di mungkin. KBBI. Contoh nih, gang, kantor. Anus. Itu kan serapan dari bahasa Belanda, ya kan? Benar ya? Nah, terus banyak juga yang serapan dari Terus bahasa Arab. Hubungannya dengan dialog kita ini apa? Iya, artinya kami hanya bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nggak bisa kami menggunakan bahasa Yunani gitu loh, Bang, maksudnya. Loh,
kalau kurios, arti yang sesungguhnya itu apa? Kurios, jujur. Kurios itu sebenarnya Tuhan, Bang. Tuhan, Ya, betul, Bang. Tuhan. Inilah yang saya katakan, iblis itu tidak tidur, masih bekerja di Anda. Masih bekerja menyesatkan keturunan-keturunan kalian melalui terjemahan ini. Alamak. Contoh ya, saya kasih contoh kepada saudara ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kenapa Kores tidak disebut Kristus? Kenapa Daud tidak disebut Kristus? Kenapa Saul, Harun, Elisa, Salomo tidak disebut Kristus? Padahal dalil banyak di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka semua disebut Mesias, orang yang diurapi. Contoh, Salomo. Kita lihat di dalam satu Raja-Raja 19 nomor 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan aku. Kau urapi, berarti di situ sangat jelas Elisa adalah orang yang diurapi. Mesias dong, Kristus dong dia. Kenapa tidak digunakan Kristus? Kenapa harus diganti kata urapi? Padahal kata urapi itu adalah Mesias, Kristus. Yang kedua, Harun, Imamat 8 nomor 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk mengkuduskannya Harun. Tuh, Harun diurapi, berarti Harun adalah Kristus, Harun adalah Mesias. Kenapa cuman Yesus Tidak yang disebut Mesias? Anda salah. Kenapa? Kenapa? Oke, Karena karena tidak ada iblis, sabar. Karena tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Elisa. Tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Harun, yang datang mengaku sebagai iblisnya hanya datang, sabar. Iblisnya hanya datang mengaku sebagai Yesus. Maka harus Yesus yang ditinggikan namanya. Kenapa? Karena iblisnya memakai nama tersebut. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 27 nomor 23, 24, 25, 26 dan juga nomor 30. Tuh, kata Yesus tuh. Waspadalah kepada iblis. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Harun. Tidak. Memakai nama Elisa. Tidak. Nama Daud. Tidak. Tetapi nama siapa? Nama Yesus. Bang Juma, boleh saya jawab, Bang Juma? Silakan. Terima kasih, Bang Juma. Tadi di Matius 2 ayat 8 sampai 14 kan malaikat yang berbicara dan dia mengetahui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Lukas 2-nya aja dulu. Lukas. Sekarang saya bacakan di dalam Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ini iblis pun tahu, Bang Zuma, bahwa Yesus Kristus anak Tuhan. Tahu dia. Jadi malaikat sudah saya konfirmasi di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Iblis pun mengetahui di Markus 5 ayat 7. Terus kita yang diskusi ini tinggian mana ya? Kau jangan lebay. Iblis tahu Yesus itu anak Tuhan. Betul? Anak Tuhan Yesus ini. Betul? Markus 5 ayat 7, Bang. Saya hafal. Bahkan sampai data 20 pun saya hafal. Bagaimana orang gila itu kemudian menyembah Yesus sama seperti kalian. Pertanyaan saya, iblis tahu kalau Yesus itu anak Tuhan. Betul? Ya. Lalu kenapa anak Tuhan ini datang kepada kalian mengaku Tuhan? Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tetapi iblis yang mengaku Yesus. Gimana sih orang ini? Baca dulu konteksnya. La haula wala quwata illa billah. Dari orang Gerasa. Saya tahu, saya ngerti. Ya. Iblis paham betul bahwa yang ada datang ini adalah nabi Tuhan, anak Tuhan, utusan Tuhan. Iblisnya tahu. Anak Iblisnya Allah, tahu. bukan nabi, anak Allah. Anak Allah itu Nabi Cahayu. Anak Tuhan itu, anak Tuhan itu adalah orang yang intim kepada Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan, dia adalah nabi Tuhan, dia adalah rasul Tuhan. Itu konsep Yahudi. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang suci, orang-orang soleh. Baca Amsal 3 nomor 12 nomor 13. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang tekun menjalankan, mendengarkan firman Tuhan untuk ia praktekkan dan ia laksanakan. Itu disebut anak Tuhan.
Anak Tuhan bukan Tuhan, karena Tuhan tidak beranak. Anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai apa? Hamba Tuhan yang suci. Jadi luruskan pemahamanmu, luruskan pemahamanmu. Kolose 1 Apalagi? ayat 15 bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah Kata siapa? Allah yang tidak kelihatan. Kata siapa? Ya, kata Alkitab lah, firman Tuhan. Kata Paulus lagi. Kan tadi sudah kubilang, yang datang kepada Jadi, Paulus itu Anda adalah tidak iblis, percaya. Bang. Malaikat Saudara. Anda tidak yakini. Iblis pun Saudara. mengatakan demikian, Anda membantah. Ya udah. Saudara. Makanya dudukkan dulu perkara yang betul dari awalnya. Yang datang kepada Paulus ini iblis. Maka apapun ajaran Paulus itu ajaran iblis. Oh, itu Tidak kesimpulannya. bisa, Tidak bisa pula. Plus 3 ayat 16 Ya, itu kan kata iblis. Itu kan kata iblis melalui Paulus. Sekarang begini aja deh. Oleh Allah. Sekarang begini. Percaya tidak Anda bahwa Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Percaya nggak? Percaya. Nah, kemana Yesus palsunya? Dan apa nama pengikutnya? Banyak di sini yang mengaku-ngaku Yesus. Kan sebuah Apa nama pengikutnya? Apa nama pengikutnya? Beresteng paman. Selain Kristen, kalau memang bukan Kristen. Kalau memang bukan Kristen dan juga bukan Paulus, lalu siapa? Apa nama agamanya? Apa nama kelompok orang-orang yang disesatkan ini? Ke sana ke sini. Apa? Cuma saya tegaskan aja di Lukas 2 tadi sama di Markus bahwa di situ malaikat Tuhan yang berbicara, dia mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di Markus 5 iblis juga mengetahui. Iblisnya sudah. Saya sebenarnya tidak berdiskusi dengan manusia ini, tapi saya berdiskusi dengan iblis. Serius, Bang. Di situ sudah sangat jelas yang lahir adalah manusia yang diurapi. Tapi Anda berkata itu adalah Tuhan. Iblis. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan yang lahir Tuhan itu adalah iblis. Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa yang lahir di kota Daud itu adalah manusia? Itulah iblis itu dan itulah antikristus itu. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda adalah iblis. Anda bertahan, silakan. Sampai Anda mati, silakan Anda bertahan. Neraka sudah menunggu Anda. Gak ada paksaan kan? Silakan. Saya hanya berdiskusi meluruskan akidah Anda. Kenapa saya harus meluruskan akidah Anda? Karena akidah Anda ini menyerempet masuk ke akidah kami umat Islam. Seandainya saja Kristen ini tegak lurus mengajarkan agama Kristen tanpa harus menyerempet masuk ke agama Islam, ya GP layaknya Hindu, layaknya Buddha. Kami tidak pernah menyentuh mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki agama yang percaya diri terhadap keyakinan mereka. Berbeda dengan Kristen, sudahlah menyembah makhluk, Yesus palsu, nyamar-nyamar sebagai Islam dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Makanya kami membahas kalian, karena Al-Quran membahas kalian. Bang Suma. Iya, silakan. Bahasa Arab itu sudah menjadi salah satu dari 6 bahasa resmi PBB, Bang. Bahasa Arab itu sudah menjadi milik dunia. Silakan aja. Iya. Silakan aja menggunakan bahasa Arab. Tolong panggilkan pendeta di sini. Saya mau bicara bahasa Arab dengan dia. Qalil fa qalil. Kalau itu jadi alasan, itu adalah cara iblis menyesatkan. Ngapain kalian berbahasa Arab? Kenapa nggak menggunakan bahasa asli kitab Anda aja? Kenapa harus bahasa Arab? Karena sasaran penyesatan iblis itu adalah umat Islam. Makanya kalian harus tampil berpura-pura menyembah kepada Tuhan kami, berpura-pura mengambil gelar-gelar nabi kami, berpura-pura menggunakan istilah dari sampul kitab suci kami. Kenapa? Kalian ingin menyesatkan kami selayaknya kalian telah menyesatkan orang barat. Bang Zuma, duluan mana kitab Anda dengan kitab saya? Duluan iblis daripada kami. Duluan Taurat kitab kami lah. Iya, Taurat kitabnya Yahudi lebih dulu.
daripada kitab kalian, Perjanjian Baru. Habis kalau itu muncul harus Al-Quran. kepada Yohanes, karena dia lebih duluan, dia penulis, dia dekat dengan Tuhan pada saat itu. Saya lebih percaya kepada ajaran Yesus yang asli daripada ajaran kalian dari Yesus yang palsu itu. Anda harus kembali ke Lukas 2 ayat 10, malaikat Tuhan yang berbicara. Nggak tobat-tobat ini orang hari Yang tadi. lahir di situ apa, kampret? Yang lahir itu manusia. Gak ada Tuhan dilahirkan. Hanya agama setan yang mengatakan Tuhan lahir. Pencipta langit dan bumi lahir, jadi apa itu? Itu ajaran setan. Mana ada Tuhan dikandung sama manusia? Yang lahir itu manusia, udah jelas-jelas manusia yang diurapi Tuhan. Alamak. Kok kamu ngotot yang lahir itu Tuhan? Itu agama setan. Tuhan kok dilahirkan sama manusia? Siapa yang ngajarin? Yesus kagak. Kalau Anda percaya kepada Lukas, Lukas ini siapa? Nabi. Bang Zuma siapa? Lukas dong. Saya adalah orang yang belajar. Selayaknya Lukas juga belajar. Lukas belajar melakukan penyelidikan. Saya pun demikian. Lukas sudah jelas-jelas menuliskan yang lahir adalah Kristus. Kalau tahun 1970 berapa? Kalau yang lahir itu Kristus, berarti yang lahir itu manusia. Kenapa Anda bisa mati akalnya? Kenapa? Ya karena iblis. Iblis yang mematikan akal Anda. Masuk akal tidak ada Tuhan lahir? Menurut saudara nih, kutanya dulu, akalmu dulu diuji. Karena yang membedakan antara Anda dengan kambing, akal Anda. Saya mau tanya, berfungsi tidak akalnya? Kalau tidak berfungsi, berarti Anda sama kambing sama. Kutanya dulu, masuk akal Anda tidak kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Maka itu saya jawab di Yesaya 40 ayat 13. Kenapa lari ke kitabnya orang? Loh, itu kitabnya orang? Itu kitab saya. Itu kitabnya Yahudi. Anda juga mengimani kitab Yahudi kan, Taurat? Lah, saya imani itu kitab yang datang kepada Bani Israel. Berbeda, Bung. Agama Anda mengambil kitabnya orang lain dalam bentuk terjemahan. Maka kitab Anda itu adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Anda bacakan Yesaya 40:13 kalau Anda hafal. Yesaya 40:13 itu apa hubungannya dengan Anda, coba? Kutanya dulu. Apa hubungannya tadi dengan bertanya, Anda? kenapa Tuhan menjadi manusia? Kenapa? Ya, kan? Di mana tertulis? Di situ di mana? Yesaya 40:13. Boleh saya bacakan, Bang? Silakan. Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk? Anda lah itu yang dapat mengatur. 14. Anda. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Anda lah itu yang mengatur. Anda yang mengatur. Anda yang mengatur. Bang Juma, dia berdaulat. Anda yang mengatur Tuhan. Tuhan harus jadi manusia. Bang Juma, Anda membatasi kuasa Tuhan. Itu dulu. Oke, baik. Anda menuduh saya membatasi kuasa Tuhan. Oke. Kenapa Yesus kemudian tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dia utusan. Anjing kau, turun. Kamu anak anjing, turun. Kau menuduh saya tadi, saya membatasi. Ketika saya tanya, kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apa jawabanmu, kampret? Anak ayam. Manusia katanya. Kau yang membatasi, kampret. Anak setan. Katanya jangan membatasi loh. Kamu yang membatasi dengan kamu menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia. Kamu dengan sadar telah membatasi Tuhan itu. Gitu. Emosi Bang Zuma? Enggak. Jengkel aja. Jengkel. Bang Zuma. Dia yang membatasi Tuhannya menjadi manusia, menuduh orang. Memang saya perhatikan dari tadi ini sudah botolnya udah tidak otaknya nggak sampai gitu loh. Tidak terkendali.
Otaknya nggak sampai. Itulah Bang Zuma, Bang Andi. Itulah akibat oli kotor dicampur skincare diminum. Nah, begitu. Nggak nyampe otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.